Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Trianggraini dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Medan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi komputer dan informasi digital. Nah, sebelum kita masuk nih ke perkembangan teknologi komputer dan informasi digital, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan komputer dan informasi digital. Kita mulai dari komputer ya. Check this out. Komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan komponen yang dapat saling bekerja sama dan membentuk sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diinstruksikan kepada komputer tersebut. Kita masuk nih ke perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer pada generasi pertama dimulai pada tahun 1946 sampai 1959. Nah, komputer pada generasi pertama ini komponen elektroniknya terbuat dari tabung hampa dan program komputernya dibuat dengan bahasa mesin. Nah, kalian bisa lihat nih gambar komputer pada generasi pertama di sini. Kita masuk nih ke generasi komputer kedua. Dimulai pada tahun 1959 sampai 1964, komponen elektronik pada generasi kedua adalah transistor. Dan bahasa yang digunakan dalam generasi komputer kedua ini digunakan bahasa assembly, Fortran, Algol, dan COBOL. Kalian bisa lihat contoh komputer generasi kedua di sini. Generasi komputer pada generasi ketiga itu mulai pada tahun 1964 sampai 1970. Komponen elektronik dari generasi ketiga ini adalah integral circuit. Nah, teman-teman semua pada tahu nggak? Ternyata ada nih beberapa kelebihan yang dimiliki oleh generasi ketiga dibandingkan komputer generasi pertama dan kedua. Misalnya, komputer generasi ketiga lebih memiliki memori penyimpanan yang lebih besar dibandingkan komputer generasi pertama dan generasi kedua. Selain itu juga, komputer generasi ketiga memiliki daya hemat listrik yang jauh lebih sedikit penggunaannya dibandingkan dengan komputer generasi pertama dan kedua. Dan kalian bisa lihat contoh generasi komputer ketiga di sini. Lanjut ke generasi keempat. Nah, generasi keempat ini dimulai pada tahun 1970-an loh. Komputer generasi keempat ini memiliki komponen elektronik terbuat dari miniaturisasi yang disebut LSI dan mulai memperkenalkan FLSI. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Ini generasi terakhir tahu di perkembangan komputer, generasi 5 atau bisa kita bilang saat ini. Nah, komputer generasi kelima memiliki komponen elektronik yang dibuat dari chip FLSI dan program komputer pada generasi ini dibuat bahasa komputernya itu menggunakan bahasa Prolog. Nah, seperti yang kita ketahui, komputer pada masa ini kita bisa lihat sendiri dong. Contohnya, udah bisa bayangin? Nah, kalau belum bisa bayangin, saya kasih contohnya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang perkembangan teknologi komputer. Teman-teman pada tahu nggak? Sekarang komputer sedang mengalami perkembangan di mana perangkatnya dapat menyamai pemikiran manusia loh. Nah, saat ini juga komputer sedang mengalami integrasi dengan perangkat lain, di mana komputer dapat terhubung di berbagai tempat di dunia ini. Komputer dapat mengenali kemampuan yang semakin tinggi untuk menganalisa sesuatu, dan lain-lainnya. Selain itu juga, komputer dapat menerima informasi yang relevan sehingga dapat menghasilkan, mengenali, memberi informasi tentang orang, tempat, pariwisata, dan lain-lain. Semakin lama, komputer akan semakin mengungguli sebagian kemampuan manusia secara lebih efektif dan efisien. Mungkin ya teman-teman, ilmuwan banyak memprediksi bahwa beberapa tahun ke depan kita akan menemui robot yang akan menggantikan semakin banyak kegiatan manusia. Dunia IT juga perlu mencermati hal ini. Mungkin di masa depan budget pemeliharaan alat akan terus membengkak. Nah teman-teman, kita move on dulu dari perkembangan teknologi komputer. Sekarang kita lanjut ke perkembangan informasi digital. Nah, apa sih yang dimaksud dengan informasi digital itu? Informasi digital adalah proses mengubah informasi
kabar, berita, dan lain-lain dari format analog menjadi format digital dengan tujuan untuk mempermudah memproduksi, mendistribusi, dan menyampaikan berita. Nah, perkembangannya itu tadi dimulai dengan tradisi penyampaian komunikasi dan informasi. Kemudian berkembang seiring dengan masyarakat yang berubah dari masyarakat industri menjadi post-industri atau yang bisa kita kenal sebagai masyarakat modern. Pada pertengahan tahun 1950-an, arus globalisasi mulai menyebar kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang tadinya menggunakan jasa kurir mulai berganti menggunakan alat-alat elektronik. Nah, pada masa ini juga muncul era-era seperti televisi dan radio. Perkembangan teknologi sejak ditemukannya media berupa televisi dan radio membuat peran penyampaian informasi melalui media elektronik semakin meningkat dan kemudian berkembang dengan terjadinya penggabungan atau integrasi antara media, misalnya TV menjadi berita elektronik yang bisa dibaca melalui situs, berita online, telepon yang kemudian bisa dilakukan melalui email untuk mengirimkan pesan elektronik dan ini sifatnya lebih personal. Nah, memasuki tahun 1990-an hingga tahun 2000-an, masyarakat dunia memasuki era digital dengan munculnya internet digital, mobile phones, mobil data, laptop, notebook. Kemunculan internet kemudian membuat banyak tayangan media melalui TV, radio, maupun cetak memanfaatkan teknologi ini. Contohnya, muncul internet TV, internet telepon, video telepon, digital broadcast, digital video recording. Kemunculan internet menjadi sedemikian dahsyatnya penggunaan dan menjadi kultur global. Nah, dari perkembangan yang sudah dijelaskan tadi, berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses informasi melalui banyak cara serta diberikan fasilitas dari teknologi digital tersebut. Tetapi disayangkan semakin berkembangnya teknologi, justru semakin banyak kejahatan yang terdeteksi. Maka dari itu segala sesuatunya harus memiliki perlindungan hak cipta dan mengontrol anak-anak dan remaja khususnya. Begitu banyak game online yang menyebabkan kerusakan mental anak saat ini, pornografi dan pelanggaran hak cipta pun banyak dilanggar. Nah, dari sekian banyak yang saya sudah jelaskan tadi, kita sebagai rakyat yang cerdas dan pengguna sosial media yang cerdas harus bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, dari perkembangan komputer dan informasi digital tadi, kita bisa mengakses informasi-informasi yang positif dibandingkan membuka hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan teknologi komputer dan informasi digital. Saya mohon maaf jika ada kekurangan karena ilmu saya juga masih sangat sedikit dan saya baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.